Oke, kemudian untuk materi yang kedua yaitu mengenai obat-obat epilepsi. Ya. Jadi epilepsi ini penyakit yang cukup familiar ya kita pahami ya, epilepsi atau penyakit ayan ya. Kalau bahasa kliniknya itu konvulsi ya, convulsion ya. Jadi epilepsi sendiri itu adalah gangguan otak ya. Jadi epilepsi itu adalah gangguan otak pada syaraf ya, yang disertai dengan gejala klinik yang disebabkan oleh adanya pelepasan neuron-neuron ya, atau sel saraf di otak secara berlebihan. Ya. Jadi terjadi lepasnya muatan listrik. Ya. Jadi muatan listriknya lepas ya, pada neuron-neuron atau sel-sel saraf di otak secara berlebihan dan temporali atau berkala. Ya. Jadi itu kejadiannya berkala, tapi sifatnya itu reversibel. Jadi dia dapat sembuh sendiri atau reversibel. Reversibel itu balik lagi. Jadi sebenarnya epilepsi ini adalah kelainan muatan listrik ya, di otak. Ya, beda dengan penyakit kejiwaan. Kalau penyakit kejiwaan itu kelainan neurotransmitter. Ya, kalau epilepsi itu kelainan neuron muatan listrik di neuron-neuron di otak. Kemudian epilepsi sendiri itu sebenarnya banyak ya, jenisnya itu macamnya itu banyak ya. Dan itu memang membuat terapinya itu juga cukup rumit ya, karena setiap jenis epilepsi itu membutuhkan obat yang berbeda ya. Jadi ini cukup rumit dan harus diperhatikan sekali oleh klinisi atau dokter mengenai terapi obatnya. Nah, terapi itu pada prinsipnya ada 3 jenis ya. Yang pertama yaitu jenis bangkitan parsial ya. Ini jenis epilepsi ringan ya. Bangkitan parsial atau partial seizure, namanya aja parsial. Jadi parsial itu tidak semuanya. Jadi bangkitan parsial ini hanya menyerang sebagian dari otak. Ya, makanya dikatakan jenis seperti ini adalah jenis yang lebih ringan. Ya. Bangkitan parsial sendiri atau partial seizure itu ada 3, yaitu parsial sederhana, parsial kompleks, dan kejang mid tonic-clonic. Dan yang kedua adalah jenis bangkitan umum atau general seizure. General seizure atau bangkitan umum itu ada 6 jenis, ya, jadi cukup banyak jenisnya ya. Sini ada 6 ya, absent seizure ya, atau petit mal, tonic-clonic atau grand mal. Ini banyak jenisnya, banyak kasusnya ini ya, tonic-clonic ya. Dan absent seizure itu jenisnya banyak ya. Petit mal dan grand mal itu prevalensinya cukup banyak. Dan yang lain adalah jenis-jenis yang lain. Itu mengenai penggolongan untuk klasifikasi dari epilepsi. Nah, untuk prognosisnya, ya, jadi prognosis itu adalah ramalan ya, ramalan atau prognosis, ramalan suatu penyakit. Bagaimana ke depannya, apakah penyakit itu bisa membaik atau mungkin stabil atau mungkin malah memburuk ya. Pada umumnya itu orang yang kena epilepsi itu ke depannya itu baik ya, prognosisnya itu, ramalannya itu baik. Artinya apa? Artinya 70 sampai 80% pasien itu mengalami epilepsi itu sembuh. Ya, jadi banyak sekali yang sembuh, bahkan lebih dari separuh itu dia bisa bebas dari minum obat rutin. Jadi prognosisnya itu cukup baik dan tetapi pada kondisi sebaliknya itu sekitar 20 atau 30% itu akan berkembang menjadi epilepsi kronis. Ya, jadi bahkan pengobatannya sulit. Dan akhirnya hanya sebagian kecil saja, sekitar 5%, orang penderita epilepsi akan tergantung pada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini kalau epilepsi itu kalau diobati dengan baik ya, dengan dosis yang tepat ya, disiplin itu insya Allah nanti hampir 80% lebih ya, sekitar 80% itu akan sembuh dan bahkan akan bebas dari obat sama sekali. Kemudian mengenai penyebabnya ya, penyebabnya tadi sudah saya singgung, yaitu terjadi lonjakan listrik ya, impuls listrik. Ya. Jadi intinya itu kalau lebih spesifik lagi terjadi ketidakseimbangan antara pengaruh inhibisi dan pengaruh eksitasi, terjadi ketidakseimbangan.
Jadi ini mungkin di sini berkaitan dengan neurotransmitter ya, yaitu GABA ya dan sebagainya. Jadi ini mungkin tidak terlalu kita bahas ya patogenesisnya ya. Yang jelas kelainan listrik di neuron saraf itulah yang menjadi penyebab dari epilepsi. Kemudian bagaimana dokter tahu bahwa seseorang itu terkena epilepsi, itu perlu dilakukan diagnosis ya dengan menggunakan alat. Jadi epilepsi itu akhirnya harus dilihat dengan menggunakan alat-alat yang cukup canggih ya, seperti elektroencephalograph ya, atau EEG. Ini sudah bisa menentukan jenis epilepsinya ya, apakah termasuk jenis parsial, bangkitan parsial atau bangkitan umum. Ya, nanti akan bisa dilihat dari alat-alat ini ya. Elektroencephalograph, kemudian CT scan, kemudian MRI. Ya, MRI itu paling canggih ya. Ini bisa lebih spesifik ya. Ini adalah alat diagnosis yang digunakan untuk menegakkan diagnosis epilepsi ya. Jadi tidak hanya anamnesis saja, tapi juga bisa dilakukan diagnosis lewat deteksi dengan alat. Kemudian bagaimana pengobatan epilepsi? Ya, epilepsi ini sasaran terapinya itu adalah mengontrol supaya tidak terjadi kejang. Jadi tujuan utamanya itu adalah bagaimana agar kejang itu tidak terjadi dan bagaimana mengurangi efek samping dari obat. Ya, kenapa begitu? Karena ini adalah pengobatan jangka panjang ya, mungkin lebih dari setahun, sehingga kondisi pengobatan jangka panjang itu tentunya orang tiap hari minum obat dan itu berisiko terhadap efek samping atau adverse effect. Nah, kemudian untuk strategi terapinya ini mungkin agak lebih spesifik ya, kaitannya dengan mekanismenya, yaitu menurunkan lepasnya muatan listrik yang berlebihan ya, di dalam saraf. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa epilepsi itu adalah terjadi kelebihan muatan listrik yang sifatnya itu tidak sering ya, kadang-kadang, dan reversible. Jadi itu mencegah terjadinya muatan listrik yang berlebihan. Kemudian pengobatan epilepsi sendiri itu dilakukan dengan menggunakan beberapa prinsip ya, yaitu yang pertama adalah menggunakan prinsip monoterapi. Jadi pengobatan epilepsi itu dilakukan sebaiknya dengan menggunakan satu macam obat saja. Ya, kenapa begitu? Karena untuk mengurangi potensi efek samping. Jadi kalau obatnya banyak ya, kemungkinan efek sampingnya juga lebih banyak ya. Sementara kalau obatnya sedikit, efek sampingnya juga lebih sedikit. Kemudian juga meningkatkan kepatuhan. Jadi kalau orang minum obatnya sedikit itu dia tidak ribet ya, mungkin lebih patuh. Dan kalau obatnya banyak, kebalikannya dia mungkin akan kesulitan ya, minumnya ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali, ada yang sekali. Jadi membuat orang itu mungkin tidak patuh. Jadi tujuan dari pengobatan tunggal ya atau monoterapi ini adalah untuk tujuan kedisiplinan ya, selain untuk mengurangi potensi terjadinya efek samping. Dan pengobatan epilepsi dengan banyak obat itu terbukti tidak efektif ya, tidak efektif. Jadi itu prinsipnya itu ya. Jadi prinsipnya itu kemudian dalam pengobatan epilepsi dihindari menggunakan antiepilepsi yang sifatnya sedasi, ya misalnya diazepam, ya itu dihindari. Ya. Fenobarbital ya karena itu adalah termasuk obat-obat hipnotik sedatif. Ya. Jadi harus dipilih obat-obat yang sifatnya itu bukan obat yang menimbulkan sedasi. Oke, kemudian untuk yang lain adalah pengobatan epilepsi itu harus dimulai dengan dosis yang kecil. Jadi dosisnya itu tidak boleh langsung besar. Jadi dosisnya itu kecil, kemudian nanti ditingkatkan sesuai dengan kondisi pasien. Ya. Jadi dosisnya itu berbeda-beda ya, tergantung dari kondisi pasien. Ya, kemudian untuk terapi-terapinya itu ada terapi non farmakologi ya, dan terapi farmakologi. Jadi untuk terapi non farmakologi itu misalnya dengan menghindari stres ya, misalnya dengan menghindari stres, kemudian apa namanya faktor pemicunya ya, misalnya stres ya, kemudian konsumsi kopi, kemudian yang lain-lain ya, misalnya
terlambat makan, yaitu adalah pemicu terjadinya bangkitan epilepsi atau terjadinya epilepsi. Jadi itu namanya terapi non farmakologi. Jadi kita harus benar-benar menghindari faktor pemicunya, yaitu misalnya orangnya tidurnya nggak teratur, ya minum kopi, stres dan sebagainya. Kemudian kalau terapi farmakologi ya tentunya dengan menggunakan obat, ya obat epilepsi. Nah, obat epilepsi itu sudah dibagi-bagi sesuai dengan jenis epilepsinya ya. Di sini kita melihat bahwa obat epilepsi itu ada obat utama atau drug of choice ya, obat utama dan obat alternatif ya, atau obat pilihan. Jadi ini obatnya yang drug of choice ini adalah obat-obat yang memang disarankan ya, dianjurkan untuk terapi epilepsi ya. Di sini sudah ada tabelnya ya, untuk kejang parsial atau partial seizure itu menggunakan carbamazepine, phenytoin dan valproat. Sementara untuk kejang umum itu kan tadi ada 6 ya, ini di sini disinggung 3 yaitu yang untuk tonic-clonic, jadi sama ya dengan untuk yang kejang parsial yaitu valproat, carbamazepine dan phenytoin. Kemudian untuk absence seizure ini etoxizumab dan valproat, dan yang myoclonic ini valproat. Jadi ini kalau boleh disimpulkan pengobatan epilepsi itu terapinya itu berbeda-beda tergantung dari jenis epilepsinya. Tapi pada umumnya menggunakan ini ya kalau kejang parsial, carbamazepine, phenytoin dan valproat. Dan untuk tonic-clonic sama dengan kejang parsial yaitu valproat, carbamazepine dan phenytoin. Nah, itu mengenai epilepsi. Dan yang kedua mengenai status epileptikus. Status epileptikus ini disebut juga kejang umum yang terjadi selama 5 menit. Jadi kejangnya itu lama ya, 5 menit. Ya. Kejangnya lama 5 menit atau lebih ya, atau lebih. Nah, kejang ini bisa terjadi 2 kali ya, atau lebih tanpa pemulihan kesadaran. Jadi orang itu nggak sadar. Jadi kejangnya itu 5 menit nggak sadar ya, bahkan bisa lebih dari sekali 2 kali. Dan ini termasuk kondisi darurat yang memerlukan pengobatan yang tepat. Jadi ini termasuk keadaan darurat ya. Karena kalau nggak ditangani dengan baik, itu menyebabkan kerusakan pada saraf, bahkan menimbulkan kematian. Nah, jadi ini adalah status epileptikus. Ya, kemudian untuk terapinya ini ya, terapinya itu menggunakan 3 obat, yaitu diazepam, ya, phenytoin dan phenobarbital. Jadi ini adalah mengenai materi mengenai epilepsi. Kira materi sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.